Wah, cocok dengan bajuku. Karena tidak banyak orang yang suka K-pop dan tanda kutip ngerti agama juga. Karena itu yang gue rasakan dengan gue ngidol di orang-orang yang ada di dalam kotak ini. Harusnya gue gini ke Rasulullah nih. Luar Iya gak sih rasa kagum itu? Ya, ketemu lagi di Learning by Fasting, program khusus Ramadan kita. Kita Tapi nggak fasting. apa? Nggak, ini properti ya guys, properti. Boleh. Bro, properti aja nih, properti. Syuting udah malam kok, tuh udah jam 8 malam. Iya juga ya. Aduh, terbongkar rahasia kita. Iya, Kacau. benar. Memang ya, Felix gue dari kacau. dulu gue udah bilang. Apa? Ya kan? Apa? Oh ya. Gue dari dulu udah bilang. Ya. Jangan jadi gue. Kenapa? Kenapa tuh? Padahal gue juga gue. Iya. Umumnya yang pasti ngapa? Tahu nih. Ini suka apa? bikin bingung. Arahnya kemana? Ya pokoknya kali ini kita nggak berdua nih. Kita ditemani oleh Fuad Naim. Cinggu, Halo, cinggu. salam kenal para investor emangnya. Investor. Halo. Kenapa gua ngundang Fuad? Karena kali ini gue mau bahas fanboying, fangirling, fandom segala macam yang berhubungan. Cocok antum bawa dia. Iya. Karena gue nggak pernah buka ini di konten, At. Oke. Tapi gue sangat dekat dengan dunia itu dulu. Iya. Gue juga kaget sih lihat lu ternyata tahu konser gitu. Yang Day6 ya? Hah? Yang Iya, Day6. Day6 kaget gue. Gue kira lu bercanda itu. Iya. Nah, makanya gue mau bahas itu. Oke. Terus gimana di Islam tuh Yoni sih pandangannya gitu-gitunya tuh. Aduh, abis Karena deh gue. kan idol itu kan artinya berhala kan sebenarnya. Idol berhala. Idol berhala. Berarti kita kan menyembah berhala ya. Iya. Iya, Belum tentu juga sih. Iya sih, belum tentu sih. Cuma ya Semoga- kayak memberhalakan sesuatu lah. Itu Semoga maksudnya. fatwanya baik. Kalau tanya aku tergantung antum mau ngasih berapa. Oh, aduh, bisa Wow, gitu ya, wow, di wow. request ya. Ada gitunya. Ada gitu. Tapi kalau lu tuh, lu kan terkenalnya ini kan, At. Apa Apa ya? ya? Ustadz fandom. Apa sih? Iyalah, abang-abangan Lu kan fandom gitu. lah gitu. Iya pernah gue lihat, oh ada ya orang yang gerak di bidang ini pas ngeliat Fuad tuh. Maksudnya dia menyampaikan nilai-nilai Islami, kebaikan. Tapi Iya. di K-pop kan kalau lu khusus K-pop. Kemarin kayak minggu lalu nih, baru aja kan sering kan acara selamatan apa kan ngundang Ustadz. Iya. Nah, kalau gue tuh juga diundang di acara ulang tahunnya Jin sama Taehyung kemarin. Lu jadi lu diundang untuk Iya. untuk merayakan Jin sama Taehyung. Iya kan Jin sama Taehyung ulang tahun, Iya. terus fandom bikin event kan. Nah, kan ada butuh penceramah. Ya, Apa? Pembacaan Yasin. Enggak lah. Ngapain? Jadi gitu, acara-acara gue tuh yang tidak terbayangkan sama lu lah gitu. Terus lu di sana menyampaikan apa? Biasanya gue minta lu mau muter lagu apa. Kan mereka norebang dulu, karaokean dulu. Oke. Kan jadi karaokean lah lagu dari situ kita coba bedah biar relate ke mereka. Kemarin ngomongin soal mental health. Oh. Terus di mana urusan untuk merayakan ulang tahunnya Taehyung sama Jin tadi? Iya itu kan bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Oke. Mereka bikin event perayaan tapi isinya tuh ya nggak cuman nyanyi-nyanyi Gak ada tiup lilin gitu. mendoakan atau apa gitu. Gak agak awkward kalau Tapi itu, gue tuh pas awal kenal lu, gue kaget ternyata marketnya tuh ada di situ ya. Banyak. K-pop Islami tuh ada ternyata. Tetap banyak. ada orang-orang yang, wah kita kayaknya tetap harus tahu batasan nih. Ayo kita undang Fuad Naim, ada gitunya tuh. Iya. Jadi ada orang yang mau untuk fanboying atau fangirling tapi tetap mau untuk tidak tertinggal sholat. Itu. Iya, karena banyak orang yang khususnya K-popers itu ngerasa kalau mereka tuh sering dijudge. Iya sih. Sekarang gini deh, apa bedanya K-pop sama Bola. kayak bola? Iya. Ya kan, lu suka Justin Bieber, lu suka apalah, lu suka barat gitu kan, film, ya kan? Artinya kan sama aja, tapi kenapa kayak K-pop nih selalu dapet apa namanya disebut Diskriminasi. negatif? Iya gitu. Nah akhirnya alih-alih kita tuh coba tadi yang ngajak-ngajak yuk kamu tinggalkan K-pop kayak gitu ya. Iya. Mending kita cari baiknya aja udah K-pop kan sama aja kayak orang. Lu pernah lain. doain siapa? Pernah nggak doain siapa gitu? Apanya idol Pas, gitu. tadi pas lagi ulang tahun gitu. Mereka nanya pertanyaannya gitu kemarin Nat. Iya. Boleh nggak sih kita doain? Iya. Ya gue ngerti udah. Lanjut, Iya, tapi benar gua itu. tahu arahnya Terus lu kemana. jawab apa? Nggak, Lu jawab apa? Doain untuk masuk Hidayah. dapat hidayah. Ada bener. lagi serius, boleh nggak bawa foto idol saat tawaf di Ka'bah? Ada, beneran. Aduh, tapi itu gimana ya? Iya, kalau hukum sih gua nggak tahu. Iya, hukumnya gimana tuh? Ya. Ya. Jadi gini ya, kalau secara hukum ya dia bawa
apapun ya boleh kan sebenarnya. Kayak ada terakhir tuh aku lihat ada orang bawa foto orang lalu di situ ada tulisan semoga dia dapat apa-apa. Ya kan sama kan? Semoga dia sehat. Oh dia sehat. Ya permintaan terkabul, kaya kayak gitu-gitu. Iya. Sama aja kan sebenarnya. Iya maksudnya cuman uniknya tuh karena ini siapa lu gitu loh. Iya betul. Iya. Kan mikirnya gitu. Berarti kan sebenarnya alih-alih kita lihat keanehannya, memang unik sih, nggak biasa kan. Tapi aku ngelihatnya berarti ada koneksi mendalam di antara mereka sama idolanya. Sampai mereka ngerasa penting untuk ngedoain dia. Maksudnya gini, doa itu kan biasanya cuman kayak anak yang soleh kepada orang tua. Kita ke anak yang ikatanya itu deket banget kan. Berarti kan ini sudah level itu loh. Nah, tiba-tiba ada yang doain Taehyung di Ka'bah ya. Iya kan? Bukan Ka'bah, berarti kan dia ngerasa ada ikatan ya. Koneksinya. Betul gitu. Tapi bagi orang lain idol ada lagi jadinya ya gitu ya. Idol yang sudah lama dihancurkan ternyata muncul kembali. Bedanya bukan patung. Iya. Bener lah. Bedanya photocard ya. Di sekeliling Ka'bah juga. Di sekeliling Ka'bah. Itu kalau Nabi datang lagi bilang perasaan lu udah gua hancurin. Iya. Kenapa sekarang ya Allah Akbar. Tapi nanti kita bahas ya apa benar itu idol yang begitu. Yang begitu. Nah, ini pan lah ya kesamaan kata. Soalnya bener kata lu. Kan lu kan orang-orang yang suka fanboying, fangirling gitu kan suka merasa terkucilkan segala macam kan. Nah, gue tuh di beberapa konten gue suka ngebelain mereka karena gue suka bilang dikucilkan ya. Enggak sih dikucilkan. Saya tetap mengucilkan orang. Enggak. Kayaknya ada sih dikucilkan juga ada. Ada bener dikucilkan. Nah, gue tuh suka bilang kita nggak tahu yang idola-idolanya ini kasih ke mereka secara nggak langsung tuh apa. Soalnya kan banyak kasus di mana kayak mereka mau bundir tadi udah depresi segala macam. Atau misalnya ngelihat Taehyung ngelihat apa, jadi punya semangat hidup. Karena itu yang gue rasakan dengan gue ngidol di orang-orang yang ada di dalam kotak ini. Lu ngomong Korea bawa One Piece lu. Lu bawa kotak sepatu lu. Enggak, karena Kangki sepatu terbaik. Ini kan sepatu Kangki One Piece. Jadi begitu cara masuk. Jadi begitu cara mainnya. Enggak, tapi gue nyari kotak yang pas. Oh iya. Memang kalau cowok nyimpen barang-barang di kotak sepatu kenapa ya? Kenapa ya? Jangan kita punya referensi yang sama. Iya. Lama ya? Iya, sama ya. Biasanya CD. Enggak barang-barang itu juga sih. Apa aja lah ya. Apa aja. Iya. Ya karena gue juga merasakan itu. Jadi ini CD Taehyung. Bukan Korea. Bukan Korea. Walaupun kalau gue nggak sampai yang depresi itu ya, tapi gue terbantu di apa ya? Kayak mood, enggak. Bukan mood, malah ke kehidupan efeknya langsung. Gue kadang suka mikir kalau nggak ada orang-orang ini, hidup gue kayak bakal beda banget deh. Jadi penasaran gue. Serius? Iya, sampai segitunya. Cowok atau cewek nih? Cewek. Ini mau gue ceritain dulu apa gue buka dulu nih? Tunggu dulu, berarti ceritain dulu seberapa dia berpengaruh, terus dibuka boleh. Jadi ini adalah band Jepang. Oke. Cewek semua, 4 orang. 4 orang. Ada orang. Haruna Ono, Mami Sasaki, Tomomi Ogawa, Rina Suzuki. Waduh, siapa ini? Itu motor. Ada Suzuki-nya. Ada. Yang kayaknya cuma itu. Iya. Gue tuh pertama kali tahu band ini tuh 2007-2008 kayak dulu. Wow. Terus udah kan dari situ, wah cocok nih sama gue lagunya. Iya. SMA lah ya berarti. Akhirnya ikut forum, terus ada forum internasionalnya Tat. Akhirnya aktif di situ, bener-bener yang sebumi dari situ tuh. Dari berbagai negara ada, lu negara-negara yang aneh, Peru kan aneh kan. Gue punya teman orang Peru. Nah dari situ saya jadi punya banyak teman dari luar negeri akhirnya. Oh itu. Gara-gara fangirling. Fanboying dong. Oh, fanboying, sorry. Fanboying dong. Nah makanya orang-orang kan suka nanya kan, lu punya teman dari luar banyak tuh dari ini semuanya, mayoritas dari ini. Dari Skandal ini, nama bandnya Skandal. Oke, pernah denger deh. Oh, tunggu. Dia punya ini nggak kayak kostum yang aneh gitu baju? Enggak ya. Temen gue suka Jepangan juga. Terus dia pakai hoodie yang ada tutupannya tuh bentuk. Oh ada bentuk kepala gitu. Iya gitu. Ya, itu iya dia benar. Oh benar. Soalnya pernah denger Tat. Skandal. Iya jadi gue punya kakak senior gitu. Dia tuh suka Jepangan. Baju dia tuh jaketnya tuh unik banget sampai gue pinjam. Tapi gue nggak tahu itu apa. Warna biru gak? Iya biru dongker. Iya. Oh iya lagi. Oh itu. Janjinya tuh jaket forum gue sebenarnya. Terus tau gue yang bikin itu di Indonesia cuma gue dulu. Oh gitu. Itu lu kelas berapa? Kuliah 2007 kan gue lulus SMA 2006. Biasanya orang kan SMP. Lu tua ya ternyata ya? Iya. Gampang. Kayaknya umurnya tapi gue bilang SMA karena gue SMA umur segitu. Enggak. Ustadz Felix kan 85 ya? 84. 88 lu berapa? 91. Oh enggak ada yang masih lebih dekat sama kita. Iya jauh dia mah. Enak aja. Ih, bukan 84 lulus 19.
Udah paling senior udah. Nah terus, dulu kan gue kenal banyak orang situ, jadi deket. Terus yang handle yang orang-orang dari Indonesia gue. Nah, dia pernah ke Indonesia? Pernah sekali. Lu yang handle? Enggak, maksudnya fans dari Indonesianya kayak Skandal Heaven kayak istilahnya. Apa namanya? Namanya kita IDESA gitu. IDESA Indonesian Skandal Heaven. Dari situ abis itu udah gue deket sama, makanya gue punya banyak teman gue tuh di Filipina 30 orang ada kali. Dari situ karena di banyak orang Filipina, dari Singapura. Pertama kali. Black. Enggak. Gimana sih lo Tagalog? Oh, Tagalog. Ilabas Nayan. Ilabas Nayan mau kata kayo. Nah, itu tuh. Kayak gitu. Aku. Itu awalnya lo. Pertama kali gue keluar negeri itu tahun 2009 apa 2010 gitu. Itu nonton konser Skandal. Ya Ke Singapura. Bener-bener tuh gue gak kenal siapa-siapa di sana. Disambut sama teman-teman gue yang Skandal Heaven Singapura berarti. Dari situ deket. Terus punya banyak teman dari luar negeri kan. Bahasa Inggris gue kelatih banget di situ. Karena terus kita bikin podcast. Namanya Skandal Heaven Podcast. Wih, di zaman itu. Lu serius di zaman banget. itu. Kalau dia harusnya sungkem sama lu. Yang ngurusnya tuh dulu gua, terus ada satu orang Amerika namanya Ross Campo. Oke. Satu orang Singapura, Brandon namanya. Satu lagi orang Australia namanya Liam. Lu Kita ketuanya? berempat. Enggak, Kayak founder. kita berempat kita yang ini. Founder gitu loh. luar biasa. Itu Keren loh. Skandal Heaven. Itu cuma ngobrol-ngobrol sesama member aja. Jadi minggu depan kita ngobrol sama si member ini gitu-gitu aja. Jadi lu pernah ngomong langsung sama membernya? Enggak, maksudnya member ini, Member forumnya aja. forumnya, Tapi kalau member sama idolnya sendiri belum pernah kesempatan ini gak? Kayak fan? salaman gue udah pernah. Wah, berarti udah levelnya udah inilah Iya ya. bener-bener. Gue dulu nyari uang tuh bener cuma buat nonton konser Senior Skandal. banget lah gitu. Dapat dari mana lu duit? kerja. Kerja apa? Syuting, bikin ini, bikin Oh, yang bikin Kenapa apa, julid bikin banget sih apa. kayak tetangga? Iya, kayaknya nggak mungkin, kayak nggak mampu dapat duit banget. Tahu. gua. Nggak nyambung di kepalaku anak-anak kuliah nonton konser jadi pengurus fandom. Tapi itu wajar, Tat. Maksudnya zaman itu pun teman-teman aku, kakaknya Reja, itu pengurus fandom VIP di Jogja, aku tahu. Jadi maksudnya beberapa udah Iya. wajar, cuman memang kalau sampai level internasional mungkin belum Iya. banyak ya. Tapi dulu orang-orang kayak lu di dunia K-pop ya, kita itu nunggu karena dulu kan gak ada konser Indonesia. Oke. K-pop, termasuk K-pop, adanya Singapura kan paling deket kan. Setiap orang-orang kayak lu tuh pada pulang konser, kita bikin event buat lu. Oh, oke. Isinya adalah lu tuh nanti ceritain serunya gimana di sana. Terus kita tuh kayak Terlalu cepet lahir lu, Koy. gitu. Iya. Iya bener sih kayak gitu. Wah luar biasa ya. Itu Terus kan dari situ skandal. tuh jadi banyak. Jadi gue kalau keluar negeri tuh jarang nginep di hotel dulu. Ya, Waktu belum karena berpasangan. ke rumah Di teman. rumah mereka. Kayak konser gue mau nonton konser ini ke Singapura misalnya. Ya udah di tempat kita aja. Makanya gue dulu sering banget ke Singapura nonton karena gue gak mikirin budget hotel. Ya. Budget hotel bisa gue cut. Itu kan Makan salah satu budget terbesar kan. Dikasih makan juga lu? Dikasih makan juga kalau malam. Iya dan kebetulan waktu itu belum halal haram. Tapi mereka ini kok, mereka baik kok. Oh iya mereka Selalu care. orang tuanya kayak lu muslim ya. Oh ya udah berarti kita bersihin rumah kita, anjingnya ditaruh di rumah tantenya dulu. Sampai segitunya. segitu loh. Segitu solidnya kita dulu. Widih. Terus kayak nah, sampai bahkan gue punya bisnis dulu. Merch. Bukan. Enggak. Bikin kaos tapi nggak ada hubungannya sama skandalnya. Oke. Jadi pas sudah makin dewasa kan. Akhirnya karena kita udah saking deketnya. Oke. Kita tuh kalau udah ngumpul udah nggak pernah ngomongin skandal ya. Kita ngomongin Kita- gimana karena lo, udah dekat, gitu iya. aja. Keren Nah sih. sampai gue dulu punya bisnis bikin kaos. Jadi teman gue kan ada yang kerja di Tencent di Singapura. Dia suka ikut acara-acara gitu kan. Dia nyari ini kan vendor kaos. Oke. Nah menurut dia di Singapura tuh mahal-mahal dan kualitasnya nggak sebagus Indonesia. Akhirnya dia kalau pesan ke gue, terus gue yang ngurusin nanti dikirim ke dia. Oh jadi cuma dari temen komunitas Dari lama-lama komunitas jadi tuh, menghasilkan. lama-lama jadi menghasilkan. Dan kita sampai sekarang, sampai udah pada bapak-bapak tuh masih kontakan. Sampai masih sekarang? segala macam. Sampai sekarang. Pas gue nikah makanya pada datang kan. Makanya Wow. pas gue nikah tuh kayak keluarga-keluarga pada bingung. Ini kenapa ada orang Filipina, ada orang Singapura. Dan yang isi kotak ini adalah orang Filipina itu isinya. Enggak. Iya ada orang Filipina. Oh sama ada orang Portugal ya. Enggak, Siapa sebelum lu lagi buka ini. Portugal? Jelasin dulu apa yang lu anggap lu selamatin sama Iya, skandal. gue mau nanya itu karena biasanya orang suka idol itu karena biasanya ya ada banyak faktor. Salah satunya tuh mungkin dia kehilangan sosok Oke. tertentu yang harusnya hadir di hidup dia gitu. Itu lu kenapa bisa suka? Kalau gue ini sih. Jadi minimal gue jadi ada tujuan hidup. Ih, Menarik nih, menarik. tujuan hidup. Enggak karena kalau dulu kan kuliah cuma nggak tahu mau jadi apa gedenya atau punya target gue pengen jadi kan director bener. misalnya. Bener Cuma nggak ada penggeraknya Tat, Iya. kayak cuma ngayal-ngayal aja. Iya. Sekali gue suka ini kan, Iya. oh nanti mau konser kesini, gue pengen datang lagi. Akhirnya mulai tuh cari duit di situ.
Nah itu kalau menurut gue itu sih, Akhirnya ada penggeraknya, udah terbiasa bergerak nyari duit segala macam kan levelnya udah di situ kan akhirnya. Lu punya arti hidup. Iya, punya arti hidup. Betul. Kemarin gue pas di ulang tahun Jin itu aku juga ngomong gitu, Tat. Bagi aku BTS itu adalah klinik. Jadi dia tuh membenahi apa yang sebenarnya harusnya di hidup kita tuh nggak boleh terjadi gitu. Salah satunya kan harusnya kita punya value hidup kan, nilai hidup, harga diri, segala kita punya. Cuman yang harusnya ngasih itu tuh nggak ngasih. Punten aja, aku bilang harusnya itu orang-orang terdekat kita, orang tua ngasih kita arti tujuan hidup itu apa, tujuannya kemana dan seterusnya. Tapi lu nggak pernah pacaran dulu? Kan gue menemukan itu di pacar gue dulu. Nah, tapi gue ketika lucu lagi, bucin satu ini. Ketika gue punya pacar nih kan. Gue tuh selalu bilang ke pacar gue, lu kalau nggak bisa nerima skandal di hidup gue, berarti kita nggak cocok. Buset. Berarti udah pasti lu pacaran ada skandalnya ya? Harus ada skandal. Pas pacaran sebutin nama member skandal. Berarti lu gini, skandal orang tua pacar. Iya, bahkan sampai sekarang. Duh ini nanti disensor aja nih. Wow. Gua cari dulu lah. Gampang banget ya. Pasti yang lu paling suka, lu pasti biasnya lu. Wah ini berarti lu sesuka itu ya? Sesuka itu awalnya. Gue gak nyangka Cuma pada loh, akhirnya gue gak nyangka loh Koy. Gue tuh ada masa gue bener-bener udah ngikutin mereka, tapi gue lebih peduli ke teman-teman gue yang suka skandal. Nah gini, itu udah next level berarti. Karena udah stabil ya. Yang tau gak sih yang tiap hari kayak sampai idolanya banget yang harus dibelain itu justru yang baru-baru. Iya sih, iya. Kalau yang udah senior tuh lebih mature gitu, lebih kayak ya kayak tadi nggak tanpa sadar aja itu udah ada dalam dirinya aja gitu. Kayak tanpa sadar lu punya atribut yang misalkan nih, kenapa sih lu hari ini milih outfit warna ini karena terbawa dari benar kan? Benar, bukan benar, karena benar, kayak aku harus nunjukin gitu, nggak gitu lagi gitu. Iya. Bukan ya? Yes. Gua penasaran gimana orangnya. Weh, Baitul Maqdis 3 sudah beredar untuk anak Anda. Isinya penuh promo. Sejak kapan ada di situ? Ini skandal tersendiri sih. Ya ampun. Saya juga kaget. Nih, ini CD-CD-nya. Kok banyak orangnya? Enggak. Ini yang 4 yang depan. Nah, ini orang-orangnya tuh. Coba gua. Lucu banget. Ini berarti seberharga itu ya buat hidup lo ya. Modal Nih, ya dong. silakan. Ya gua tebak ya, Koi suka yang mana ya? Wow. Gua tebak ya, lu suka yang mana ya? Bias. Nih. Apa namanya apa? Nih. Bias. Yang mana? Oshi ya. Bukan. Itu enggak ada Oshi gitu sih. Dulu kita bilangnya your favorite aja udah. Oke, yang ini. Salah. Cuma 4 gua tebak, 2 salah. Gue jadi Udah ngerti sih 50-50 kenapa orang-orang. Nih. Apa? Ya, benar. Oh. Yang mana? Tat? Yang ini nih dia yang suka nih. Aku tau dia pasti suka yang Itu anak ada kecil. tanda tangannya deh, coba lu Ini ya, balik. ini ya. Lu suka ini. Mana? Enggak, bukan yang ini. Mana? Tuh. Kayak antum susah bedain orang Korea, sama gue juga liat orang Jepang mirip-mirip. Mana? Yang mana coba tadi yang disuka? Mirip kan? Mirip. Dia dibilang. Oh ini. Iya, benar. Kenapa? Karena dia selalu di sebelah kiri. Oh, emang Oh, iya. beda kok. Heeh. Ini enggak, ini emang Enggak di situ enggak. Itu kebetulan sama aja. Kebetulan. Oh, wow. Gue tuh ada beberapa yang di tanda tangan. Itu tanda tangan nanya tuh. langsung. Tanda tangan langsung. Gue salaman pernah. Yang lu salaman sama yang lu bias. Ini pertama kali gue dapet tanda tangan Bentar mereka. deh, dia itu girl group gitu ya? Band. Oh, band. Wow. Band main alat. Wow. Gue tuh gak suka yang idol group yang Iya, nari-nari gitu. maksudnya gue kan mau tahu juga culture-nya Jepang Iya. tuh gimana. Lihat Berarti ya. band lebih ini ya. Salah satu ciri-ciri orang yang fans banget. Apa? Nggak dibuka. Emang? Ini tapi dibuka kok ini. Enggak semua, pasti karena Tuh. Iya tapi gak semua. Rata-rata Kebanyakan nggak mayoritas dibuka. enggak. lu gini nggak? Kalau ada yang udah lu buka, lu kadang beli baru lagi untuk dipajang doang. Enggak sih. Enggak Gue juga. enggak segitu ya. Gue tetap punya akal sehat sih. Lu gila sendiri lu. Kayak gini. Misalnya mereka ngeluarin album nih. Kan suka ada versi A, B, C. Iya. Ah gue gak segila beli 3-3-nya, enggak. Satu aja gue pilih. Kalau gue enggak, gue masih tetap ada pelitnya gue. Nih, kalau BTS itu suka, tau gak sih di sini ada huruf apa yang kalau lu susun nanti kayak dia jadi suatu kata gitu loh. Iya. Nah itu kadang kita beli semua. Enggak, kalau gue enggak, gue tetap gue katain. Kapitalis, gue tetap gue ada gitunya. Enggak, gue enggak termakan segitu ya. Itu udah. Ini kenapa dibuka? Karena waktu itu harus ditandatangan. Iya pastilah, nggak mungkin gak ada tujuan. Iya lu keren banget. By the way ini satu album. Wow. Satu album. Gua buka ya. Tunggu. Mereka berarti band, mereka main alat musik. Main alat musik. Nggak ada siapa vokalis yang mana, terus yang ini mana. Vokalis utama ini. Ini Oke. vokalisnya sebenarnya 3. 1, 2, 3 tuh mereka main sambil Sambil nyanyi. nyanyi. Cuma yang paling banyak nyanyi si Haruna ini nih. Yang Haruna. Ini. Haruna. Yang bias lu. Bukan, nama biasanya Mami. Mami. Mami yang sininya itu. Mami Mami, agak Mami. tua, nggak ngerti kan ini. Udah almarhum lupa saya.
Terus ini dia vokalis main gitar, ini dia drummer, ini dia gitaris kadang nyanyi, ini juga gitaris, ini basis nyanyi juga. Kalau ada orang buka ini kasar lu marahin nggak? Apa? Kalau ada orang buka ini kasar lu marahin nggak? Ya kalau Ustadz Felix tetap takut sih gue ya. Dia mau dia robek juga gue. Oh iya Tat nggak apa-apa. Ini loh kertas ininya aja tuh masih iya ya. gitu loh. Padahal 97 loh nih. Itu pertama kali gue ketemu yang ini. Ini di Singapura. Ini di Singapura. Gue ngelihat pakai mata gue sendiri tuh ini. Oh ada beneran. Selama ini cuma di layar doang kan. Cuma di sini terus ada satu konser boleh. Di Indonesia gue salaman, di Singapura gue juga salaman. Biasanya itu kan orang suka idol tuh kan salah satunya karena kayak trigger pertamanya kan kalau sekarang medsos ya. Dulu kan enggak. Lu apa lirik lagunya kan? Apanya? Lirik lagunya. Kalau gue inget banget, gue awal dikasih tahu sama temen gue juga. MTV ya? Enggak sih, udah internet sih. Cuman itu kayaknya ya Facebook lah minimal. Iya, kalau kita kalau udah di Jepangan kan emang suka ada rekomendasi asal kan. Iya, temen ada forum biasanya forum. Gue dari temen gue inget banget dia cuma bilang itu ada band baru tuh namanya Skandal cewek-cewek. Biasa lu suka lihat cewek main alat, dia bilang gitu. Iya benar. Cewek main Alat musik ya guys. Alat musik. Alat musik. Jangan lupa ini learning by fasting ya. Iya. Terus pas gue cek, nah tuh enak juga nih satu lagu. Udah gitu dah ya. Terus coba. Jadi gue tuh benar-benar bertumbuh bareng band ini. Jadi gue karena sukanya beneran di single pertama. Enak. Lama-lama itu. Baru debut gitu. Debut baru suka. Jadi kayak 3 tahun gue ngikutin baru ada forumnya. Tadi nggak ada. Jadi lu kayak pelopor gitu ya? Wah iya sih. Waduh, berat juga nih pelopor. Ya fans awal. Ya, fans awal lah. Wah. Begitu. Yang udah bisa ngeplak-lepak fans baru gitu ya. Iya. Tahu apa loh. Iya. Keren ya. Nah, cuma menurut gua itu kenapa ini sangat kan gua sebenarnya suka musisi tuh ada beberapa lah. Cuma menurut gua ini yang paling berpengaruh ke hidup gua. Sekarang dia udah gimana? Mereka masih berkarir nggak? Sudah tua. Masih. Tapi pas sudah tua. Seumuran lu? 91 gitu. Kok bisa? Berarti lu suka ada adik-adik ini ceritanya? Dede ini berarti? Yang si Haruna 88 seumuran gua. Enggak, Antum lihat aja yang dia suka itu wajahnya paling baby face. Itu dia lahiran tahun 90 yang gue suka. Iya benar berarti. Ya berarti harus belum nikah. Belum. Jepang berarti mirip kayak Korea ya. Iya. Agak delay Cuma mereka sekarang lebih kayak udah nggak ada target gitu. Kayak rilis lagu aja udahlah kayak udah. Tapi ini kayak ini nggak sih pelopor girl band gitu ya? Sebenarnya kalau di Jepang enggak sih? Kalau di Jepang tuh kalau yang ya udah banyak ya. Kalau yang cewek-cewek main alat sebelumnya ada namanya Zone. Zaman dulu. Aku pernah lihat tapi tahun 90-an gitu deh seingat gue. Tapi yang enggak main alat kalau aku lihat. Apa? Speed. Maksud Speed? Iya, Speed. Grup musik Jepang. Oh, nyanyi aja tapi. Nyanyi aja. Tapi enggak pakai alat. Oh, kayak Westlife gitu ya? Itu tahun berapa tuh Speed tuh? Gue enggak pernah denger. Iya, Speed. Sebentar gue cari tahun berapa ya? Gue enggak bawa HP lagi. Sekarang juga YouTuber Speed. Apa? Iya, udah iShow sekarang. Speed. Grup musik Jepang. Kalau yang sekarang lu nggak ada? Sekarang di Jepang ada gen-gennya nggak sih? Ada ya? Gue nggak tahu, gue udah ngikutin ini. Lo tahu banget. Lu suka apa? Suka paling ngerti ya? Naruto, Bener ada lagi Naruto. Speed. Tuh, tahun berapa tuh? Japanese band. 2001. Disbandednya 2001. Tuh. Dia disband bahkan sebelum kita mengenal idola-idola ini. 96. Itu gue tonton pertama tuh. Berarti gue gen berapa tuh? Hah? Gen min 1. Gen minus. Gila sih. Oh, Gila gitu. sih itu. Kalau di Jepang ada gen-gennya juga? Gue gak tahu kayaknya sih enggak sih. Enggak ya? Iya, kayaknya kan kalau Korea sih inget gue ada ya. Ada, tapi itu juga yang bikin fans sih, bukan dari. Iya, kayak sekarang udah generasi-generasi Sekarang yang Gen baru 5. kan nih, Gen 5. Kalau di Jepang itu ada gen-gen itu kalau ini film. Kayak itu loh, apa namanya Sate Baja Hitam, itu ada gen-gennya tuh. Generasi apa ada. Oh iya, emang panjang banget tapi sih. Tapi kalau J-pop nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Sekarang apa yang kayak gini nggak ada ya? Nggak tahu deh. Ya pokoknya itu. KB paling ya kalau sekarang ya. Mungkin kalau gue tidak mengenal ini, sekarang gue kerja kantoran kali. Saking nggak ada target hidupnya loh. Menarik ya. Iya sih. Bener-bener mungkin hidupnya survival gitu loh. Hidupnya Menarik, bukan buat berkarya, hidupnya untuk survival. Banyak sih orang kayak gitu. Kalau antum apa yang mengubah hidup antum? Kalau aku jalur sebenarnya mirip ya. Tadi aku bilang sebenarnya banyak orang tuh dia kehilangan sesuatu di hidupnya dan idol ini yang datang ngobatin dirinya. Cuman gue bilang, tapi habis itu lu temukan jalur yang benar di hidup lu.
Jadi supaya gini, karena menurut gue ya, sesuatu yang kita tuh sukai karena untuk mengisi kekosongan itu nggak pernah positif menurut gue. Bahaya sih, bisa jadi berlebihan. Itu benar. Kayak gitu. Makanya, nah sama gue juga, gue tuh ini dulu sering dibully di sekolahan. Jadi kayak nggak terlalu punya banyak teman. Terus gue jalurnya drakor duluan. Jadi drakor itu ngabisin waktu di drama itu bagi gue tuh menyenangkan aja. Jadi gue tuh anak yang di rumah nonton. Bisa berepisode-episode yang sampai 60 episode gue nonton gitu. Kan drakor kan biasa orang cuma yang 14 doang kan. Gue tuh sampai yang puluhan itu nonton semua. Baru dari situ kenal K-pop gitu. Sebenarnya arahnya karena nggak punya teman aja. Nah sama kayak lu ntar berkomunitas, ketemu teman. Akhirnya lebih deket dari keluarga tuh biasa tuh. Iya betul, karena biasanya komunitas kayak gitu tuh kita tuh nggak pernah ngomongin hal yang kayak ngomongin fisik, ngomongin apa gitu. Kita saling menghargai karena kita suka dengan yang sama. Betul kayak gitu. Itu sih sama arahnya kayak gitu. Kalau aku dulu Jordan berarti. Jordan tuh apa? Pemain Michael basket. Jordan. Oh. Iya. Dulu berarti aku dulu itu. Itu juga ada fan clubnya juga. Enggak. Doi maskulinitas banyak sih. Ya? Iya. Cuman zaman dulu tuh nggak kayak gitu. Tapi kita ngikutin dia, gaya mainnya dia, apa yang dia suka, dia bikin produk kita ikutin kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan fanboying kali ya. Iya itu itu Iya. masuk fanboying. Itu masuk. Berarti dulu ngantri ini Tat, Space Jam. Iya. Gue minum Gatorade gue. Karena karena Jordan iya. dulu, Gatorade Nike? dulu. Like Mike. Mike. Nike jelas, tapi duitku kan nggak ada. Dulu saya SD nangis Tat, nggak dapet tiket Space Jam. Di hari itu ngantri sampai yang malam tuh nggak dapet. Iya, Akhirnya gua tahu. baru nontonnya tuh kayak minggu depannya. Yang di hari itu gue pulang gue nangis karena gue pengen banget nonton itu. Jordan Pengen ya. Space Jam dulu. Kalau gue ngiler ketika lihat orang pakai sepatu Air Jordan. Wah. Karena aku kan nggak ada duit. Waktu itu sepatuku Eagle. Tapi kenapa saat sekarang Anda sudah punya uang, sepatu Anda itu tapi keren sih. Thank you Kengki. Sepatuku Kalau One nggak Piece. dikasih, Maksud lu ngomong apa tadi ya? kalau nggak dikasih, nggak punya sepatu bagus Ustaz tuh, Iya, serius. benar. Ya Allah sampai kita bilang Ustaz, antum mau siglat apa gimana sepatunya tuh? Sepatu Cina itu kan dia. Cuman dia sih Cino sejati sih dia. Kayaknya. Tapi menurutku sih setiap orang memang perlu sosok itu. Ya. Ada yang menemukan lewat kakak-kakaan kelas, tahu kan ya? betul. Ada yang menemukan lewat bapaknya. Iya. Tapi jarang sih di aku sih. Nah menurutku idealnya kan itu yang aku baca ya. Sekarang setelah aku baca, aku mengerti bahwa harusnya itu ada pada orang tua gitu loh. Iya, Yang ngasih arah dan seterusnya. Cuman kan ya, aku tidak menyalahkan karena kita tahu hidup tuh susah dulu. Iya. They struggling a lot gitu. Kita nggak judging ya. Kita nggak judging. Karena kita nggak memang judging. situasinya beda. Betul. Karena aku cuma bilang gini, kita jadi pemutus aja deh. Iya. Berarti karena gini, gue pengen kalaupun nanti anak kita ke bawah tuh menyukai sesuatu itu karena dia sadar, Iya. bukan karena dia ada yang hilang dan dia Iya. nutupin itu. Iya. Ngerti? Kayak gue suka ini bukan karena ada yang gue nggak tahu, gue nggak hilang arah terus kayak jangan kayak gitu. Kalau bisa, Iya. lu ngerti gak sih? Emang ya udah suka karena karyanya aja, Betul, bukan karena lu karena tuh- substitusi sesuatu yang hilang di hidup kita kan. Betul. Tapi susah sih kalau kita ngomong itu pada orang yang masih ngalamin. Iya. Tapi kemarin aku ngomong kok. Heeh. Aku cuma bilang gini, pertama mereka tuh nyembuhin, betul. Yang kedua kita sekarang, yuk kita benerin. Berarti kan ada yang keliru di diri kita. Nah berikutnya kita terusin Oke. message-nya ke keturunan ke bawah-bawah lagi biar mereka nggak Berarti sebenarnya kehilangan kuncinya gini, oke mereka nyembuhin, tapi jangan sampai akhirnya malah jadi penyakit nih. Nah, mana Iya. barang-barang lu coba bawa sini Mana dulu. coba? Yang ini lu bilang apa? menyembuhkan tadi mana tuh? banyak. Enggak yang antum awal kan Ini drakor. obat-obatan saya ya guys. Oke, Ya. coba. Eh, Yang menurut kuat antum nih. yang paling bagus yang mana? Apa ya? Yang- Idolnya. Yang Kalau menginspirasi hidup. NCT, lu doyan NCT kan Cak? NCT apa lu doyan deh? 127. 27. Gue juga dream sih. Gue juga dream. Apa sih. bedanya? Ada subunit gitu. Oh. Gue juga dream sih. Tapi gue gak ada albumnya. NCT berapa orang? Aduh banyak lagi. Se-RT itu berapa? 20 Korek lu mana korek lu? 20-an ya? 22. 22. Iya. Du- Kalau semua. Du- Tapi dia ada subunit. 22. Tapi itu dia berganti terus kayak JKT gitu loh. Yang menginspirasi mana yang menginspirasi? Dulu fandom gue yang aduh. Wah. Ya. Wah. Ini udah tua banget nih. Waduh. Wah gila, Suju. Waduh. Suju bro. Suju. Oh, juga. itu yang dinamakan roti sobek itu ya? Ya, dulu dia pelopor roti sobek pertama. Oke. Siapa ini namanya? Ini Siwon, sekarang jualan Oh yang mie sedap. cincang pedas. Oh ini. ini. Oh, Ini jadi- prime Siwon ya. Betul. Jadi Prime ini Siwon. yang dinamain Gen 1. Ya, sebelum dia nerima kontrak sama Santan Sasa. Oke. Oh.
Ya ampun. Oh, aku Ini tahu. Mister enggak. Simple tapi dandanan nggak ada yang simple Ini nih. Gen 2, Gen 2. Gen 2, Gen 1 siapa? Gen Hot. 1 dong Bang Shinki, Hot Echoti. Oke. Echoti. Tohoshinki. Tohoshinki. Gue tau versi Jepangnya tuh, Iya, Tohoshinki namanya Tohoshinki, kan. betul. Soalnya dia ada soundtrack One Piece ya, Tat. Iya. Gue menonton ya dengar pertama Hot itu. Boa. Judulnya Hope. Tahu kan Boa pasti Tahu. orang ini CD-nya kemana ini? Itu jatuh tadi. Oh, udah jatuh. Iya. Boa itu Jepang. Apanya? Lagunya. Enggak, iya lagunya Pak. Boa ada yang Jepang. Iya. Ini Dia itu di Inuyasha. Inuyasha. Heeh. Ikutsu Musik. Nabina no Nagashitara. Every Heart. Iya. Betul, Every Heart. Every Heart. Iya benar. Kalau Boa memang dia sejak debut, emang sejak trainee emang disiapin untuk ke sana untuk ke apa namanya? Serius lu? Jepang, iya. Serius? Iya, dari masih kecil itu di trainingnya tuh untuk Jepang. Jadi memang rilis debutnya tuh pasti di Jepang, bukan di Korea. Iya makanya tapi gue taunya gue sangka dulu dia orang Jepang. Sama, gue juga gitu. Apalagi kita kan kalau angkatan kita pasti taunya Taunya kan dari Jepang. Inuyasha. Iya. Dari Iya. Inuyasha. Heeh. Gue taunya pokoknya semua Jepang kan, kartun apa Jepang nggak Oh, ada yang tahu dia Korea. sengaja menyusup gitu ya? Sengaja. Itu SM artisnya SM Entertainment. Sama satu manajemen sama si Suju. BTS. Tapi berarti lu ini Enggak, ya beda BTS. tidak mengabdi ke satu Enggak nih. band ya. Ini Gen 4, ini biar tahu gen-gennya nih. Ini Gen Ada 4, udah. Treasure. Gen Oke. 4. Ini Gen 3, Blackpink, tahu lah ya. Oh, Blackpink tahu gue. Ini Ada lu beli kontainya, ada kontainya. Iya dong. Heeh. Sorry ya. Oh iya, ada ini ya, Ada Lisa, ada Tapi orang Thailand ya. Ini juga Gen. Lu kalau ngeliat Gen ini 4 bahaya kayaknya ini nih. lu. Tuh batu. Oh, bisa bunyi. Heeh. Bisa. Tuh batu istri gua tuh. Tuh batu nih. Gua ada tuh di rumah. Apa tuh, CD-CD-nya. Tuh batu. Oh. Nah ini yang tadi kita bilang banyak yang ngefans. Ini acara kemarin juga. BTS. Ini Gen 3 BTS. Yang kayak bom ya? Ya emang namanya. Tapi lu berarti punya semua ininya ya? Enggak semua, ada kayak 10-an doang. Enggak, itu udah banyak sih Tat ya. 10 berlebihan sih sebenarnya. Enggak, karena gue pertama gue tuh sudah cukup tua untuk tahu nggak sih ngefans ke satu doang gitu. Jadi gue Oke. sekarang lebih kayak Ya, suka semua. lu udah sama-sama mengalami pencerahan lu. Iya. Awakening lu ya. Tapi maksud gua lu kan punya TXT kan berarti kan baru. Betul. Berarti lu masih beli kan? Masih. Gue CD Skandal aja tuh terakhir beli tuh kayaknya sebelum gue nikah. Iya, maksudnya gue juga ini tuh hanya untuk gue relate ke adik-adik. gitu. Oh, pada akhirnya lu beli ini sekarang keperluan kerja berarti ya? Itu pajangan untuk biar orang ya, sebenarnya gini gue tuh pengen bilang kalau gue tuh nggak anti K-pop loh gitu lah. Gue juga masih dengerin kok masih tidak kok, gitu. judgmental. Ini- Dan udah yang tua. kedua, zaman aku Nggak punya duit. bukan nggak ada lightstick. Kok Kita tuh bisa? zaman yang nontonnya pakai balon. Pulang-pulang konser tuh kayak berasa ulang tahun. Kalau nggak beli yang diamang-amang yang dipatahin. Iya yang Terang, lo terang. celana doang gitu doang. Sebatang Jadi doang. yang mulai ada lightstick generasi berapa? Generasi 2 Big Bang. Lightstick pertama tuh Big Bang. VIP. Tapi dia di antara semua K-pop dia nggak punya yang ini, Tat. Ini punya saya. Nah ini aku penasaran. Aku penasaran. Ini band Korea yang sekarang saya suka tapi tidak sesuka Skandal ya. Dan Oh. aku lagi suka dia sekarang. Hari ke-6. Harik. Betul. Tuan Day6, Tuan iya. Tuhan menciptakan. menciptakan manusia. Betul. Betul. Iya lagi. Betul. Ini Day6. Lucu banget. Aku boleh lihat Ini enggak? Apa ini? Itu Light stick, band. cuma ini light band. Karena mereka band, mereka tidak joget-joget kan, mereka main alat. Jadi dibikinnya ini gelang. Oh, kalau gini. ini laki-laki Jadi, laki-laki mereka- dengan mereka alat bisa, nih. mereka laki-laki suka main alat. Yang tadi kan perempuan main Iya, alat, betul. ini laki-laki. Jadi mereka dipakai gini, jadi tetap bisa dipakai ketika mereka perform, ketika mereka main Terus gitar. gimana cara nyalainnya? Lucu banget. Iya, Nyalainnya Kan? kayak ini ya Buzz Lightyear gitu ya. Ini kayaknya baterainya belum dicas. Oh, Ini nih nyala tuh. lucu banget. Nyala tuh. Nabung ah. Terus ini bisa menunjukkan waktu atau apa? Jujur ini juga punya istri gue ya, bukan punya gue ya. Ini bisa menunjukkan waktu atau Apa? Bisa menunjukkan, hey kamu sudah membuang-buang duit untuk beli ini loh. Ngingetin. Oh. Nah bisa gitu. Nggak mungkin kalah Islami mah. Ini Islami banget. Apa itu? Ini. Ini apa? Ini kompas kan? Bisa Nah, menunjukkan arah sholat. Enggak. Arah Oh sholat. iya. Enggak, tapi Oh, enggak ada, enggak muter, Dia bukan. enggak muter. Cuma Ini apa ini? Ini Stray Kids. Stray Kids. Oh, karena dia tersesat. Betul. Kalau itu kan lebih ke kayak ini ya, counter Iya, zikir. betul. Penghitung zikir. Ah, Coba aku pakai Lucu kayaknya banget bagus. yang lightman-nya. Ya ampun. Ini dipakai di Kayaknya tangan mana biar- nih? di tangan. Kayaknya biar aku makin kafah aku harus punya sih. Wah, cocok dengan bajuku. Iya. Antum yakin mau pakai begitu kemana-mana? Aku nggak yakin. Bisa berkelap-kelip. Kan membernya satu ada yang keluar, Tat. Ustadz gantiin aja tuh. si J. Udah cocok pakai itu. Ada yang keluar. Oh iya, Ada si berapa J. sih? Sekarang tinggal Bro. berempat. Berempat. Dia kan day 6. Nah. Tambah aku jadi Yaumil Kiamah.
Emang bener-bener. Yang bener-bener. Ya kan sudah langsung dari hari ke-6 langsung hari kiamat Iya, langsung. langsung. Iya, betul. Keren juga ya. Iya, tapi aku yakin Antum gak mau pakai itu. Kenapa? Antum pakai rambut aja males. Mau pakai aksesoris. Lu pernah bawa ini kemana-mana nggak? Enggak, cuma ke konser aja. Padahal Enggak lah, bagus terus siapa yang bawa Iya. band kemana-mana, like stick like band? Nggak ada. Nggak ada lah. Saya Serius? nonton konser mereka juga baru sekali, Tat. Ustadz ini bahkan ya punten banget. Ini kalau Skipap lihat barusan aku begini nih, mereka tuh kayak gatel-gatel langsung. Kenapa? Ini tuh kalau nggak dibawa konser dipajang kayak bener-bener kayak Gucci Oh, ya mahal gitu. Allah. Ada ininya Tat, ada apa standing khususnya. Akrilik gitu. Iya akrilik di bener. kotak. Ada akriliknya Terus ya dipajang. main angkat-angkat saya tuh. Iya, ini tuh bener-bener sayang sekali. Tahu nggak ini selain itu bisa untuk apa? Apa? Fitness. Terlalu ringan. Kayak kurang berat nih. Tat, kayak agama lama ya. Ini kan plus. Iya, belah. Itu, Bener itu. plus Betul. kali plus. Iya. Iya, plus X plus. Sama dengan plus. Iya benar, plus kali plus plus, min kali min plus. Enggak salah dong. Enggak salah Gue dong. juga enggak tahu nih arahnya joknya kemana nih. Gue bantuin doi aja nih. Kayak pengen nelpon Jerome gitu. Iya. Nah, tapi Tat, ini termasuk berdosa gak? Mubazir apa-apa kali Ya, segala ya, macam. mantap. Tapi aku termasuk dulu sebentar pegangin daripada aku nanti dibuat orang gatel-gatel. Iya. Jadi aku dulu juga termasuk orang yang dicerahkan sama Fuad sebenarnya. Dulu doi penghujat, Bun. Bukan. Enggak, kebetulan aku Illuminati. Sebenarnya aku tuh punya apa ya pandangan buruk terhadap Betul. Korea dari awal karena aku hobi Jepang. Betul. Oh, lebih Sama. ke negaranya nih. Sebaliknya Iya. juga sama. Iya, Gua sebaliknya tahu juga sama. sampai kayak pernah berhenti nonton Doraemon setelah tahu sejarah kalau Jepang pernah menjajah Korea. Iya. Gitu. Nah, Lu aku kayak orang Korea yang dijajah lu. Dia kan masa lalu nih. Iya, Gua zaman sekarang. Ini Korea siapa nih ikut-ikutan bikinin komik. iya. Komik so asik lu. Iya, iya, Paham iya. gak sih iya. maksudnya? Manhwa Dulu dong. yang pertama gue liat apa Kung Fu Komang. Ya kan Ini ya? zaman dulu banget kita kumpul. Zaman dulu banget kan. Terus ada orang-orang Korea bikin Bulldosa. komik. Ingat gak lu? Iya, iya. Yang kayak nyamain komik Jepang itu. Terus gue pikir ngapain sih dibuat komik gitu maksudnya. Gue kayak merasa Jepang padahal Jepang pernah jajah Indonesia juga kan. Iya. Tapi Iya. karena gue suka Jepang gue jadi gak suka Korea dong. Kayak mereka apa ya ngikut-ngikut gitu maksudnya. Iya. Di Jepang ada J-pop mereka bikin hot waktu itu. Oh iya, Choti. HOT kan ya. Iya, iya, iya. Kenapa sih ini so asik gitu kan ya. Jadi aku gak suka. Nah karena gak suka itu terus aku pikir ngapain sih lu suka cewek-cewek cowok-cowok gemulai gitu maksudnya. Tapi lama-lama Fuad ngomong, Ustadz itu kan juga sama-sama entertainment. Apa bedanya dengan yang lain? Aku pikir, iya juga ya. Iya, sama anime. Gitu Sama aja. anime. Bahkan ada orang, lu tau gak dulu gua ngapain sama anime? Seluruh kamar gua tuh tempelannya anime. Wibu habis. Bisa, Gua makanya. bayangin Gua dia nggak ngomongin segitu, gua ya. begitu, tapi dia nempel. Iya. Gua aja gak punya loh Tapi posternya. Jepang coba beda negara Tapi aja. zaman dulu itu kayak keren gitu maksudnya. Nah dari situ aku berarti orang-orang Korea ketika masang itu kayak keren gitu maksudnya. Oke. Karena aku masang foto neon poster Neon Genesis Evangelion kayak keren banget gua. Bisa dapetin poster itu kan keren banget Iya, kan ya. iya, iya. Kan sama kayak orang dapetin gini. Iya, iya, Iya. iya. Gue pikir iya juga ya. Sebenarnya sama-sama entertainment sih sebenarnya. Iya, iya. Nah cuma cara menyikapi entertainment ini kadang-kadang beda-beda. Oke. Gue pernah ditanya tuh sama si temen lu Medi. Apa? Oh iya. Apakah ini adalah sesembahan? Iya. Karena orang bilang action figure. Wah, Action figure. kenapa klip masih ya? Ah, udah ikhlasinnya. Nah, oke. Enggak kira mau dimatiin. Enggak mau gua. Easy to use ya, Nggak langsung apa-apa. paham Nggak, loh. tapi langsung paham loh hebat. Terus. Nah, artinya ketika sudah seperti itu, Medi kan ngomong kan apa ini kayak sesembahan juga. Aku bilang kalau kita jadi ini sebagai sesembahan, maka ada banyak sesembahan yang lebih parah yang harus kita permasalahin. Contohnya? Bola. Oh iya sampai oh iya sih. Iya kan? Iya. Bola. Sampai berantem. Orang pacaran. Oh iya bucinnya itu bener. Bucinnya jadi sesembahan. Iya sih bener sih. Pemilu. Oh iya itu ya. Sampai Bener, berantem bener, sama bener, orang bener. tua. Iya. bener. Pisah grup keluarga. Gara-gara apa? Gara-gara dalam tanda kutip fanboying kan? Iya sih. Bener itu Atau fanboy. fangirling kan? Itu jatuhnya Nah, fanboy sama juga aja kan sebenarnya. Jadi ya kita agak nggak adil sih sebenarnya karena kita nggak ngerti seolah-olah kita nyalin padahal kita ngelakuin yang lebih parah. Gitu. Main bola coba. Bayangin ya, ada orang stres curhat ke aku, mentalnya terganggu gara-gara dibully karena dia pendukung MU. Aduh. Pertama kalau itu aku Apalagi hari-hari ini. aku nggak terlalu relate sama itu karena nggak suka bola. Thank you ya. Crystal Palace. Tapi kalau kita inget-inget ini kayaknya bener-bener kayak oh iya juga ya nih. Iya ya. Di mana ada orang, lu suka Iya. banget sama ini kan? Iya. Lu namain anak lu nggak pakai nama mereka? Enggak. Di bola coba. Dinamain iya, nama, iya. nama anak nama bola. Coba baju. Lu Baju tahu hari-hari baju bola. Iya. lu tahu si Bobby.
Terang Bobby Trip. siapa? Terang Trip. Oh, keren. Lu tahu Terang Jakarta, Bobby? Keren Bobby yang kucing. Tahu nggak dia Bobby namanya? Oh, Bobby itu beda lagi. Iya, iya. Kenapa dikasih nama Bobby? Kenapa? Bobby Charlton. Ih, Oh bener kan? Bener kan? lu tahu anaknya nama siapa si Bobby itu? Siapa? Benzema. Aduh. Iya. Itu kalau punya anak bentar lagi Lamine Yamal tuh. Lah Tapi- itu Nanda anaknya Ozil. Pernah dibahas kan sama media mana gitu. Bener. Timnas Indonesia tuh isinya bintang-bintang dunia. Ada Maldini dulu, Maldini. Oh iya, Pali. bener. Kan pemain bola sekarang tuh mulai mulai pakai Iya, nama-nama yang iya. dulu kan. Iya. Ya, Saking itu ngefansnya sama- kan. sama fans, sama Tapi aja. ada nggak anaknya namanya Taehyung? Iya maksudnya gue pernah jadiin itu jokes. Maksudnya lu so-soan bilang K-pop tuh gini. Lu namain anak lu bola ini kan semua kan ya. Sebenarnya sama aja Gue semua. gak pernah namain anak gue Kim Jong Un misalnya gitu. Pembelaan mereka suka gini. Apa? Tapi K-pop tuh males ngeliatnya, soalnya cowok-cowoknya kemaju gitu. Iya, Gitu. Nah gue juga itu. bilang, Gue cuma bilang, mereka tuh hamil. itu gue juga. Mereka wamil lu enggak. Gak sih, Oh, enggak. kalau itu aku relate karena aku yang bukan pengalaman, aku termasuk yang ngebully dulu. Iya. Dan aku akhirnya sadar bahwa aku termasuk orang-orang yang aku ngomongin selama ini, orang yang nggak bisa cenderung akan benci. Iya. Benar, Maksudnya kalau benar. kita nggak perhatiin penampilan, kita jadi kesel sama orang yang apa Iya. sih ribet banget sama penampilan. Iya benar. Iya, Karena kitanya sendiri yang salah sebenarnya. Betul. Itu yang terjadi sih. Kalau ada orang bilang-bilang kayak gitu, ya sebenarnya sama juga sih ya. Bola juga kejadian kayak gitu Iya. juga, sama bedanya cuma beda di ini aja, beda di bidang aja. Berarti ada orang yang ngefans itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif Tat, ya. Benar. Berarti bukan Benar. masalah ngefansnya sama Iya. siapanya. Gini tapi deh, gue tanya, ada orang berantem antara ngomongin siapa yang greatest of all time. Good. Oh, God. bola nih, bola. Messi, nih. Ronaldo Messi atau misalnya. Ronaldo, Ya, sampai ya. berantem kan? Ya. Ya. Ada kan ya? Ya. Tapi sebenarnya yang bagi mereka Messi sama Ronaldo itu apa? Bagi mereka gini, kenapa aku suka Ronaldo? Dia tuh ya dukung Palestina. Oke. Dia tuh ya orangnya tuh kerja keras dan Iya. segala macam. Messi juga punya dalil dong. Iya. Itu kan ya. Kenapa gue suka Messi? Messi tuh ya jenius gini segala Ah. macam. Ya kan itu akhirnya adalah sesuatu yang relate pada mereka yang mereka bisa bawa ke kehidupan mereka. Iya. Kayak aku lah misalnya Jordan dulu misalnya aku dulu tahu banget Jordan punya titik di mana kalau dia nembak dari situ itu pasti masuk. Oh. Berapa kali tinggal 3 detik nembak dia pasti nyari titik itu. Artinya apa? Kita jadi tahu, oh kenapa dia bisa masuk dari sana sehari 1.500 kali. Latihannya. 1.500 kali. Oh my god. Gimana enggak ini? Muscle memory udah. Wow. Sekarang yang lebih terkenal lagi. Siapa namanya tuh? Steve. Aduh, kok aku jadi Steve lupa. siapa ya? Yang pemain Stephen Curry. Oh Stephen Curry ya. Stephen Curry. Itu ngeri banget, Bro. Dia bilang ini, kesuksesan tuh cuma 2%. Sisanya kerja keras. Apa? Karena gini dia bilang, bola-bola yang dia masukin berapa ribu bola itu, latihannya itu 100, kalau di antara 100 itu cuma 2 yang masuk yang kalian lihat. Jadi yang kalian lihat itu cuma 2% yang aku latih. Oh. Di belakangnya itu ada 98 lemparan. Percobaan salah. Wow. Setiap 2 lemparan yang masuk ada 98 yang lain yang orang gak Iya. lihat. Gile. Nanti kalau yang sudah masuk 1.000 tuh, berarti berapa ribu yang dia udah latih. Gile. Itu menginspirasi orang kan. Ya. Sampai orang jadi oke, ini relate bagi dia. Sampai satu titik ya seperti kata lu sih. Satu titik kita sudah nggak tahu Jordan sekarang di mana. Iya. Kita Iya. sudah nggak tahu seperti apa idola-idola kita. Betul. Iya. Tapi dia sudah diinternalisasi masuk ke dalam nilai kita. Betul. Benar. Benar. Iya sih. Benar. Tapi berarti batasannya apa Tat? Sampai ini jadi terlarang ya? Oke, hal-hal ini? idol tadi ya. Iya, idol. Idol dalam bahasa lama sesembahan. Yes. Sesembahan. Ilah artinya sesembahan. Artinya dia minta pada ilah itu. Berarti dia minta. Ketika dia minta dan dia nggak pede kalau nggak ada ini, saat itu dia jadi sesembahan. Maka gue bilang bola sekarang jadi sesembahan bisa jadi. Ketika dia jadi ribut sama orang gara-gara bola, berarti bola jadi sesembahan. Duit bisa jadi. Duit bisa jadi, istri, Bisa jadi. pacar, Iya. bisa jadi juga tokoh politik. Iya. Waduh. Jadi Itu kalau bisa kita jadi. berharap pada dia, kita nggak percaya diri kalau tiada dia. Iya. Iya berarti dia sesembahan Kalau gitu ya. nggak ada orang ini nih, nggak jadi. Nah itu hati-hati tuh. Oke. Sehingga dia jadi sesembahan kan. Nah di titik itu baru jadi idol namanya. Walaupun benar kata Fuad kan, idol itu dibuat memang dia harus sempurna. Iya, iya. Dia harus bisa nyanyi, harus bisa Mereka dagang. bisa joget sampai nyanyi dan seterusnya kan. Itu kan harus sempurna kan ya, badannya harus benar dan seterusnya. Nah itu dia bisa jadi idol. Tapi apa idol sesembahan belum tentu, tergantung orangnya.
Kayak gue bilang, mami nggak ada luang pantatnya, dia nggak pernah kentut. Nah, gue nggak bisa. Saking sempurnanya. Saking Iya, bisa sempurnanya. ngebayangin Betul. bener. Betul. Iya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwasanya memang mereka lahir di tengah-tengah memang kapitalis kan ya. Ya. Walaupun tadi kita nggak bisa ngejudge orang-orang yang fans kepada seseorang, itu lantas dia pasti apa namanya idling gitu maksudnya. Nggak gitu juga. Dan nggak serta-merta orang yang nggak ngefans pada seseorang juga nggak idling. Bisa jadi dia idling. Siapa tahu ada cuma nggak ditunjukkan atau bukan hal-hal yang sebenarnya bukan buat diidolkan. Iya. Kayak itu tadi ke istri, ke apa. Dan gitu. jangan lupa loh, di dalam Al-Quran ada orang yang nggak pernah mengidolkan orang lain, tapi justru mengidolkan dirinya sendiri. Oh, narsis habis. Fir'aun. Oke, benar. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya kan idol. Siapa yang nggak mengidolkan gue mati loh. Iya. Perilakunya namanya narsistik kan. Iya, benar. Gitu. Relate banget baru tadi pagi. Gua kan jalan pagi sama istri. Terus dia nyeletuk, kita kan lihat ada tetangga lagi bangun rumah. Terus aku bilang, itu kayaknya punya dia juga deh. Soalnya barengan bangunnya. Wih, gede banget rumahnya berarti ya. Terus ini nyeletuk biasa aja kayak ya emang kalau ada duit tuh bisa jadi apa aja jadi gitu. Nah terus aku bilang ini nggak boleh gitu. Nah, jadi karena menjaga itu takutnya jadi idol gitu kan Tat. Bahwa kalau nggak ada ini nggak jadi gitu kan. Padahal itu harusnya kan ke. Padahal maksudnya tuh ngomongin antum kok nggak ada duit. Iya. Gitu. Sebenarnya menyindir ke dia kan. Iya apa kerja yang bener gitu kan. Betul itu maksudnya bukan idling sebenarnya. Iya malah ceramah. Dikasih makan dalil gitu. Berarti batasannya di situ ya. Batasannya di sampai situ. Dia menganggap kalau nggak ada ini nggak bisa gini. Bahasa Fuad yang paling bagus. Itu tadi. Menjadikan hiburan sebagai hiburan. Yes, itu benar sih, betul sih. Jangan jadikan hiburan justru sebagai masalah. Tapi itu benar sih, kayak awal-awal kita suka, gue nggak tahu lu ya. Kalau gue sih ngerasa jadi pikirannya kesini mulu kan. Kayak kangen, pengen lihat, pengen denger, ngerti gak sih? Fokusnya jadi ke situ terus. Jadi ngerasa hidup gue jadi kok untuk ini gitu loh. Nah kesini udah biasa aja. Jadi gue butuh dia misalkan pas gue lagi mau denger lagu, lagi jogging, lagi apa. Jadi balance-nya hidup tuh jadi mereka yang nemenin. Dulu tuh kayak ngurusin gitu loh. Tapi dulu gue kalau lagi gini, ini kan sebenarnya kan bangkit dari rasa kagum ya. Saking kagumnya kita ke dia kan sampai oh lu ke situ, oh lu ada lagu baru, gue dengerin oh enak gitu. Kadang gue kalau lagi Ellen zaman dulu suka mikirnya harusnya gue gini ke Rasulullah nih. Iya gak sih rasa kagumnya? Kok malah ke orang-orang Jepang ini, kadang suka gitu. Lu kesambit apa waktu itu? Kadang suka gitu Tat, kalau lagi susah hidup. lagi butuh. Harusnya gini ke Rasulullah nih. Cuma faktanya kan malah ke mereka kan. Nah gue tuh kadang suka gimana kita nge-bridging ini pada akhirnya agar rasa kagum ini kita tujukan ke orang yang tepat. Kasih tahu bagus penjelasannya. Apa? Kasih beban kan lu? Enggak, kayak gue pernah bilang sih ke adik. Jadi gini, namanya dokter kan nyembuhin. Kan ya memang tugasnya. Nah bagi gue mereka ini ya nyembuhin yang apa yang ada di diri kita lagi lubang tadi. Harusnya Rasulullah. Jadi mereka gak salah. Yang salah tuh kita, kenapa kok ada kosongan itu? Ya berarti sekarang udah sembuh kan? Udah seneng lagi, udah happy nih dengan lagunya. Yuk sekarang berarti bangkit lagi, pelajarin Islam, pelajarin agama. Ya jalanin hidup lu yang harusnya gimana? Kerja, nyelesain tugas lu, capai cita-cita lu, mimpi lu, ya do your best sekarang gitu loh. Kalau dulu kan keberadaan dia itu untuk nyembuhin. Nah sekarang kita ngejar cita-cita, ngejar kemudian pelajaran agama yang kita harus kejar itu, akhirat. Mereka ini jadi teman kebalikan. Jadi sekarang kita tuh levelnya sama nih. Dia berkarya, gedein hidup dia kan ya. Kita juga sedang menuju cita-cita yang kita impikan. Nah yang sering gak seimbang tuh kalau satunya gak punya cita-cita hidup. Oke. Jadi akhirnya ngintil terus. Nah, jadi gampangnya gini, mereka tuh rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit ya lu masuk ketika lu sakit aja. Iya benar gitu. Selalu sekarang gue merasa bukan cuman rumah sakit. Bagi aku aku punya teman dokter. Jadi teman gue dan dia dokter. Cuman kan gak harus gue berobat terus tiap hari sama dia. Gitu. Tapi kan emang banyak yang jadi pasien rawat jalan seumur hidup kan. Maksud gue jangan kayak gitu. Iya, maksudnya faktanya kan gitu kan. Makanya gue gitu. Berarti gini kurang lebih setelah sembuh, belajarlah soal kesehatan tuh gimana sih. Oh, berarti udah mulai olahraga sekarang, udah mulai sehat. Gitu sih. Dan itu tidak berarti kita benci dokter kan. Kita meninggalkan dokter. Ya, begitu aja sih. Lu pernah dengar gini enggak? Kita lagi baca buku nih, lagi baca novel atau apa, terus tiba-tiba ada orang yang sok paling hijrah atau sok paling Islam, lo bilang gini, mendingan lu baca Quran kali. Aduh.
Oh iya benar. Iya. Gimana ya? Iya, Paham iya, nggak sih? iya, iya, Kita lagi dengerin lagu nih misalnya ya. Ya terlepas daripada perbedaan pandangan hukum musik ya. Kita mendingan lu dengerin Quran kali. Paham nggak sih maksudku? Iya. Tapi sadar nggak sih ketika ada orang yang ngomong gitu, dia sebenarnya lagi nyamain antara Quran sama lagu, sama musik. Quran sama derajat Qurannya turun. Quran sama buku. Lah kita itu lagi perlu hiburan. Ya kalau kamu memang sudah tinggi ilmunya, hiburanku adalah bacaan Quran. Iya nggak apa-apa juga bagi kamu. Cuma ada orang-orang yang belum sampai relate ke situ. Iya sih, benar. Gitu maksudnya. Nah, iya itu dia kenapa tadi balik ke awal gue selalu bilang misal ada orang yang ngebully orang lagi fangirling, fanboying, jangan, kita nggak tahu dia lagi dapat apa dari sini kan. Mungkin lu udah nggak perlu barang-barang ini. Cuma orang ini jangan lu ganggu. Mereka lagi menyembuhkan diri mereka sampai nanti ketika mereka udah sembuh tinggal di bridging. Nah itu, maksudnya jangan langsung lu judge gini-gini kan makin di judge orang makin batu hatinya. Malah makin gak bisa lepas nanti kan. Malah jadi defensif kan. Akhirnya seumur hidup tayung gitu terus misalnya. Jalan yang paling jauh menurutku untuk mendekatkan orang pada Rasulullah adalah justru ketika dia lagi ngefans sama orang ini terus dibilang gini, kamu aja sama orang ini ngefans, Rasul tuh loh coba yang nunjukin kamu surga. Itu mohon maaf, itu kamu lagi membuat orang jadi benci sama Rasulullah gara-gara kamu. Karena dikira pengikut Rasul kayak gini modelnya semua. Iya, tapi emang jadinya gitu. Iya benar kayak ngapain gue ngefans sama Rasulullah, nanti malah jadi kayak lu. Malah jadi gitu. Itu. Jadi harusnya yang dia lakukan adalah justru nemenin. Karena Rasul lakukan pada orang-orang yang kayak gini yang dalam tanda kutip sakit mental, Rasul nemenin. Yang penting gini loh, nanti kalau kamu perlu aku ada di sini ya. Bener, itu tuh harusnya gitu. Bener. Menanti dengan sabar aja harusnya udah ya. Atau kalau mau ngarahin ya pelan-pelan, gak usah dijudge. Gak usah dijudge, betul. Karena ngejudge tuh justru membuat orang jadi malah benci. Gitu maksudnya. Oh jadi inget kata Ustadz Felix kayak dakwah tuh kan karena sayang atau karena cinta ya. Nah maksud aku kenapa lu tadi bingung ya kenapa ada pasarnya ini? Karena tidak banyak orang yang suka K-pop dan tanda kutip ngerti agama juga. Nah, karena gue ada suka K-pop, gue memandang adik-adik K-pop tuh sebagai adik gue. Nah, kalau ke adik, karena gue sayang, gue pasti akan lebih sabar, lebih mau dengerin, lebih mau nemenin. Kalau yang mungkin nggak sayang, dia kan nggak sabar. Namanya kan biar cepet laku kan gitu ya. Orang kena kutip kan kalau jualan, gimana lah biar cepet laku lah gitu. Nah tapi kalau gue sih menanti aja sih, menunggu aja. Melihat mereka hari demi hari kayak bertumbuh gitu, seneng aja sih gitu. Kalau yang gue ambil dari omongan lu barusan sih, lu cuma ngasih tahu lu nggak punya kompetitor sih. ada sombongnya ya. Ada sombong di situ ya. Makanya lu cepet hijrah, terus bantuin gue. Sama, gue rasa semua fans juga tahu bahwa dia tuh sedang menghabiskan uangnya kok untuk industri yang gak bikin dia tambah kaya juga gitu loh. Gue ngerti, cuman kan ya dia belum nemu jalan, dia belum menemu orang lain lebih dicintai apa gitu, dia belum nemu aja gitu. Gue bilang juga gue dulu kayak udah sekarang gak terlalu K-popan tuh juga karena sibuk aja. Bukan karena kayak dapet ceramah dari mana gitu. Nemu aja gue jalan sibuk. Ya sama itu, lubang lu mungkin udah terpenuhi. Jadi udah nggak butuh segitunya. Iya sih. Gue pun kadang gue pun kadang ada di beberapa malam misalnya jam 2 malam gue lagi diem denger lagu Skandal. Ih kangen. Jadi emosional sendiri. Aja gitu ya. Cuma habis bangun tidur ya udah biasa lagi. Nggak yang segitunya. Ya kan juga gitu kan. Betul. Berarti lu sekarang udah day-sick dong? Enggak, itu saya cuma bener-bener tetap beda level dengan Skandal ini dari kegemaran. Enak ya, dia gak makan tempat ya kotaknya. Kenapa ada 3 daun? Andai saya tahu saya juga gak tahu Saya bener-bener day-sixer baru saya. Day-sixer aja udah ngomongnya udah baru. Ini kayaknya bukan 6 deh, 9. Oh ini versi 2 udah. Ya udahlah kalau gitu. Ada pesan-pesan terakhir gak Fuad buat apa tuh? Teman-teman kita yang masih fokus di fangirling, fanboying, perfandoman. Apa pesan-pesan. Pesan-pesan gue ini aja sih, mulai cari hal positif dari apa yang lu sukain. Jadi jangan cuma seneng doang. Kayak kalau lu bisa bahasa Korea malah bagus. Jadi belajar bahasa. Kayak lu bisa jadi kayak gue dulu zaman gue fanboying, gue bikin web series karena gue suka drakor. Gue bikin video klip karena gue suka K-pop. Jadi kayak gitu loh, lu suka apa coba lu pelajari ilmu di balik kenapa mereka bisa sekeren itu. Karena pasti ada ilmu marketingnya, ada ilmu macam-macam deh. Nah, itu menurutku tidak hanya bikin lu keren tapi lu juga punya value gitu loh. Gitu sih. Kalau aku melihat begini, ada orang yang bisa relate ketika mereka kayak tadi ya, dia merasa bahwa hidupnya terbantu atau dia merasa bahwa dalam hidupnya dia terhibur. Berarti dia kan connect dengan seperti itu ya. Nah, dia harus tahu bahwasanya ketika dia merasa terbantu dengan kayak gitu-gitu, ada banyak orang lain di luar sana juga sama seperti dia. Maka harusnya dia juga bisa lebih relate kepada orang-orang ini. Karena mungkin orang-orang kayak misalnya mohon maaf ya kayak aku dulu, mungkin aku nggak relate dengan orang-orang kayak gitu. Kenapa sih ada orang kayak gini? Tapi kalau ada orang yang sudah pernah relate
dan dia merasa terbantu, dia juga bisa bantu orang lain juga. Berarti maka teruskan, bantuin orang lain. Dan kalau dia sekarang sudah kayak tiba-tiba kesambit kayak si Koi misalnya. Wah, harusnya gue kayak gini ke Rasulullah. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang akhirnya kayak gitu kan. Akhirnya dia mikir, ya aku jadi pengen juga ngefans pada yang tepat nih. Aku udah merasain ngefans, aku pengen ngefans pada yang tepat. Dan dia sudah hijrah dalam tanda kutip belajar. Bantuin yang lain. Karena dia yang lebih bisa ngerti, jangan ditinggalin, jangan dijajing. Iya, gitu. Terus gue bantu hijrah tapi ke teman gue yang Kristen. Itu lain mission ya. Maksudnya jangan fangirling dulu. Iya, dulu aja dah. Iya. Maksudnya jauh banget dakwahnya. Memang dia gitu. Kok bisa? Ada orang. Ya udahlah kalau gitu. Sekian Learning by Fasting kita episode ini. Thank you Fuad. Thank you Pak. Nanti semoga diundang lagi tahun depan kalau ada. Yaudah sampai ketemu di Learning by Fasting minggu depan. Dadah.